Bab 271 Momen Puncak. Ruangan pribadi itu langsung gempar. Pemimpin sekte Yan masih sekuat dulu. Cambuk berkuda, nya sungguh luar biasa. Ya. Kupikir kekuatan Duan Jiangliu luar biasa, tapi setelah serangan pemimpin sekte Yan, tinju dan tendangannya yang hebat jadi lemah. Pemimpin sekte Yan tak tertandingi di wilayah Jiangnan. Duan Jiangliu saja tidak layak disebut. Tanda seru. Pemimpin sekte Yan, cepat bunuh dia dan balas dendam untuk muridku, Zhang Liang, dan jenius kota Zonghai, Fang Yiming. Dan 50 jenius bela diri Tiongkok yang dilumpuhkannya. Kita harus membalaskan dendam mereka. Sekarang, semua orang di ruangan itu membenci Duan Jiangliu sampai ke tulang. Anak Jepang ini terlalu sombong. Dia sebenarnya ingin melenyapkan sendiri semua orang jenius di generasi muda Tiongkok. Itu sungguh penuh kebencian. Bahkan Liu Wenyuan pun tak kuasa menahan diri untuk mengangguk dan memuji, keahlian pemimpin sekte Yan sangat mendalam. Duan Jiangliu bukan tandingannya. Ye Feng mendengar bahwa bahkan gurunya penuh pujian. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa sedikit gelisah. Segala sesuatunya tampaknya tidak sesederhana itu. Dibandingkan di ruang privat, penonton langsung malah lebih heboh. Tim Tiongkok telah kalah dalam 2 pertandingan pertama, dengan 1 orang meninggal dan 1 orang cedera. Para penonton menahan napas. Sekarang, satu gerakan Yan Mengtang telah memadamkan kesombongan Duan Jiangliu. Itu sungguh mengagumkan. Pemimpin sekte Yan, kau hebat. Terus pukuli orang Jepang itu sampai mati. Jangan beri dia muka. Orang Jepang kecil, kau boleh terus bersikap sombong. Biar ketua sekte Yan memberimu pelajaran. Pemimpin sekte Yan memang seorang Grandmaster. Jurus ini saja sudah cukup untuk dipelajari orang Jepang itu seumur hidup. Tapi pemimpin sekte Yan belum menjadi Grandmaster, kan? Di dunia seni bela diri, mereka yang benar-benar bisa disebut Grandmaster sama langkahnya dengan bulu Phoenix dan tanduk unicorn. Aku tidak peduli. Di hatiku, pemimpin sekte Yan adalah seorang Grandmaster. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Aku juga berpikir begitu. Memangnya kenapa kalau kau seorang Grandmaster? Kemana perginya para Grandmaster saat itu? Orang-orang seperti pemimpin sekte Yan masih bisa membalikkan keadaan. Saya juga setuju. Pemimpin sekte Yan adalah seorang Grandmaster. Guru besar Yan. Yan Mengtang sama sekali tidak terpengaruh oleh penonton. Dia tidak berpuas diri setelah serangan yang berhasil. Sebaliknya, dia mengambil langkah maju, ingin mengalahkan Duan Jiangliu sepenuhnya. Namun reaksi Duan Jiangliu juga sangat cepat. Sebelum kaki Yan Mengtang bisa mendarat, ia berguling di tanah. Bang! Yan Mengtang kehilangan langkahnya. Seluruh panggung mulai bergetar. Namun, ia memiliki banyak pengalaman bertempur. Meski serangannya meleset, dia tidak menyerah. Sekali lagi, dia menggunakan tendangan menyapu. Ia menyapu ke arah Duan Jiangliu, yang baru saja menstabilkan pijakannya. Duan Jiangliu baru saja berdiri. Dia mendengar suara angin di belakangnya. Dia tidak menunjukkan kelalaian sedikit pun. Sekali lagi, dia berguling ke depan untuk menghindarinya. Mereka melihat Duan Jiangliu dikejar oleh Yan Mengtang dalam kondisi yang menyedihkan. Suasana kembali riuh. Grandmaster Yan sangat kuat. Orang Jepang itu dipukuli habis-habisan sampai-sampai dia bahkan tidak bisa melawan. Kamu nggak lihat dia berguling-guling kayak bola. Kondisinya parah banget, hahaha. Namun, anak Jepang ini memang cukup kuat. Dia bahkan berhasil menghindari serangan Grandmaster Yan setiap kali. Apa gunanya punya kekuatan? Karena Grandmaster Yan sendiri yang bertindak, orang Jepang ini pasti sudah mati. Mendengar sorak-sorai penonton, ekspresi Yan Mengtang menjadi semakin serius. Duan Jiangliu ini jauh lebih sulit dihadapi daripada yang dibayangkannya. Dia mengejarnya beberapa kali, tetapi lawannya berhasil menghindari semuanya. Reaksi dan kemampuan respon secepat itu benar-benar tak pernah terdengar. Hal ini membuat Yan Mengtang sedikit cemas. Lagi pula, dia sudah tua. Saat dia menggunakan jurus-jurus tadi, dia merasa kekuatannya agak kurang. Oleh karena itu, ia harus menghindari pemborosan kekuatan fisiknya. Sebaliknya, ia ingin mengakhiri pertempuran itu dengan cepat. Memikirkan hal ini, pengejaran pun makin cepat. Dan kekuatan fisiknya terkuras semakin cepat. Mereka berdua saling kejar-kejaran dan menghindar di arena, dan itu sungguh mengasyikkan. Kerumunan di ruang pribadi itu sudah bertepuk tangan dengan penuh semangat. Kekuatan pemimpin sekte Yan memang sekuat sebelumnya. Duan Jiangliu benar-benar dalam kondisi yang menyedihkan. Kupikir kekuatanku tidak jauh berbeda dari pemimpin sekte Yan, tapi setelah melihatnya hari ini, aku tak percaya. Benar. Pemimpin sekte Yan selalu terlalu rendah hati.
Kalau tidak, statusnya di dunia seni bela diri pasti akan lebih tinggi lagi. Pertempuran hari ini pasti akan meningkatkan gengsi pemimpin Sekte Yan. Mari kita tunggu dan lihat. Terlepas dari karakter atau kekuatan pemimpin Sekte Yan, dia sudah cukup untuk meyakinkan publik. Dia pantas mendapatkan ini. Aku yakin dalam waktu kurang dari 10 gerakan, Duan Jiangliu akan dikalahkan. Petik 2. Mendengar sanjungan sembarangan dari semua orang, Ye Feng mengerutkan kening. Kegelisahan di hatinya makin bertambah kuat. Liu Wenyuan melihat ini dan segera bertanya dengan suara rendah, "Xiao Feng, apakah kamu melihat sesuatu?" Ye Feng menggelengkan kepalanya pelan. "Aku tidak bisa memastikannya, tapi kurasa situasinya tidak baik." Liu Wenyuan sedikit terkejut. "Apakah maksudmu pemimpin Sekte Yan mungkin dalam bahaya?" Ye Feng menganggukkan kepalanya ringan. Duan Jiangliu ini jahat dan licik. Dia pasti tidak mau kalah dan pasti akan menggunakan beberapa cara licik. Karena kita sudah unggul, kenapa kita tidak berhenti selagi kita unggul dan mengakhiri pertempuran ini terlebih dahulu? Saat dia mengatakan hal itu, langsung menimbulkan ketidakpuasan di antara orang-orang di ruangan itu. "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Pemimpin Sekte Yan sekarang memiliki keuntungan yang luar biasa. Di mana letak bahayanya? Jangan berpikir kau Grandmaster hanya karena prediksimu benar sekali. Apa kau mengerti pertarungan selevel ini? Prediksi apa? Kamu melebih-lebihkannya. Dia cuma bocah nakal yang baru sebulan latihan bela diri. Kok bisa-bisanya dia punya prediksi sebagus itu? Jelas-jelas kucing buta yang baru saja menabrak tikus mati." "Benar sekali. Anak ini terus-terusan menghina kita malam ini. Dia jelas-jelas pengkhianat. Pengkhianat kecil, jika kau berani mengacaukan moral tentara lagi, aku tidak akan membiarkanmu." Petik 2. Bab 272 orang ini benar-benar iblis. Ye Feng terdiam setelah dimarahi semua orang. Dia hanya mengkhawatirkan keselamatan Yan Mengtang dan ingin mereka berhenti selagi masih di depan. Dia tidak menyangka niat baiknya akan dianggap buruk. Dia hanya bisa tersenyum tak berdaya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat yang sama, tanda seru. Situasi di atas panggung sudah mulai berubah diam-diam. Pengejaran Yan Mengtang semakin lambat. Lagi pula, dia sudah tua. Kekuatan fisiknya tidak mampu mengimbangi konsumsinya. Dia hanya merasakan tangan dan kakinya makin lama makin berat, dan makin tak terkendali. Dalam situasi seperti itu, celah serangan segera muncul. Duan Jiangliu memanfaatkan celah ini. Dengan gerakan berguling ke depan lagi, dia benar-benar keluar dari jangkauan serangannya. Lalu, dia berbalik dan menatap Yan Mengtang sambil tersenyum. "Kamu benar-benar hebat. Kalau kamu 10 tahun lebih muda, aku pasti sudah kalah sejak lama. Namun, sayang sekali kamu sudah tua." Yan Mengtang sedikit mengatur napasnya. "Sekalipun aku tua, aku lebih dari cukup untuk menghadapimu." Duan Jiangliu langsung tertawa terbahak-bahak. "Jangan memaksakan diri. Aku hanya sengaja menguras energimu. Aku yakin kau sudah menghabiskan sebagian besar energimu, kan? Mari kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan." Tercela. Yan Mengtang mengutuk. Kemudian, dia terus menyerbu ke depan. Duan Jiangliu, di sisi lain, cukup pintar untuk tidak melawannya secara langsung, tetapi memilih untuk terus menghindar. Penonton bingung dan terus bersorak untuk Yan Mengtang. Sekelompok senior di dunia seni bela diri di ruang pribadi telah melihat petunjuknya. Duan Jiangliu ini benar-benar hina. Dia sengaja menghindari pertempuran untuk menguras tenaga pemimpin Sekte Yan. Benar. Lagi pula, pemimpin Sekte Yan sudah tua. Kalau dia terus-terusan menguras energinya seperti ini, dia pasti akan kehabisan energi. Pemuda ini tidak peduli dengan nilai-nilai bela diri. Dia benar-benar menggunakan metode yang begitu tercela. Mari kita hentikan kompetisi ini selagi pemimpin Sekte Yan masih unggul. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Kalau sekarang saja, mungkin saja. Tapi sudah terlambat. Duan Jiangliu tidak akan menyerah. Sambil berbicara, mereka berbalik dan menatap Ye Feng yang berada di sudut. Kali ini, kemungkinan besar anak ini benar lagi. Meskipun Yan Mengtang masih unggul untuk saat ini. Namun, jika hal ini terus berlanjut, Duan Jiangliu pasti akan menemukan celah dan melakukan serangan balik. Saat itu, Yan Mengtang akan berada dalam bahaya. Faktanya, adegan ini datang lebih awal dari yang mereka duga. Pada saat ini, Yan Mengtang yang tengah menyerang tiba-tiba merasa tubuhnya melemah. Dia tiba-tiba tersandung. Tubuhnya langsung terhuyung. Meskipun dia segera menenangkan dirinya, Duan Jiangliu masih memanfaatkan peluang ini. Dia segera melancarkan serangan balik bagaikan tsunami. Pukulan lurus, serangan samping dengan pisau, tebasan tangan, tendangan belakang. Gerakannya terus-menerus.
Yan Mengtang terpaksa mundur. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Akhirnya, setelah menghindari beberapa serangan berturut-turut, sebuah lubang muncul dalam pertahanannya. Duan Jiangliu sama sekali tidak ragu, langsung mengangkat kakinya dan menendang dada pria itu dengan keras. Bang! Kecepatan Yan Mengtang mengangkat lengannya sedikit lebih lambat. Dia hanya merasa dadanya seperti dipukul. Puff! Dia memuntahkan seteguk darah. Dia mundur beberapa langkah sambil berteriak, "Sua, sua, sua." Petik 1. Wajahnya sangat pucat. Pergantian peristiwa ini datang terlalu tiba-tiba. Alhasil, sorak-sorai untuk Yan Mengtang tak henti-hentinya. Seruan pun menyusul. Ya Tuhan, pemimpin sekte Yan benar-benar muntah darah. Bagaimana mungkin? Pemimpin sekte Yan memang yang terbaik sejak awal. Bagaimana dia bisa tiba-tiba terkena serangan? Orang Jepang itu terlalu licik. Dia hanya mencoba menguras energi pemimpin sekte Yan. Dia menunggu sampai pemimpin sekte Yan kehabisan energi sebelum bisa membalas. Anak Jepang ini tidak peduli dengan nilai-nilai bela diri. Bahkan jika dia menang dengan cara ini, itu tidak tahu malu. Meskipun metode ini tercela, itu juga masuk akal. Tiongkok kita saja yang salah kalau kita tidak punya anak muda jenius. Pemimpin sekte Yan, hati-hati. Pada saat yang sama, ekspresi semua orang di dalam kotak berubah drastis. Kami mengaku kalah, kami mengaku kalah. Kita tidak boleh mengaku kalah. Kita sudah kalah 2 ronde. Kalau ketua sekte Yan saja mengaku kalah, apa wajah dunia bela diri Tiongkok nanti? Apakah wajahmu lebih penting atau nyawamu lebih penting? Jika ini terus berlanjut, pemimpin sekte Yan akan berada dalam bahaya. Ya, cepatlah mengaku kalah. Berhenti berkelahi. Lalu pernahkah kau berpikir bagaimana pemimpin sekte Yan akan bertahan di dunia persilatan setelah ia mengaku kalah? Bagaimana sekte naga dan harimau akan bertahan di dunia persilatan? Kita bisa memahami semua ini. Lagi pula, pemimpin sekte Yan sudah sangat tua. Wajar jika kekuatan fisiknya tidak sebaik Duan Jiangliu. Kita bisa mengerti, tapi yang lain bisa. Begitu pemimpin sekte Yan mengaku kalah, reputasinya akan hancur. Ini saat semua orang merasa bimbang. Situasi di lapangan terus memburuk. Duan Jiangliu telah berhasil dalam satu gerakan, jadi bagaimana mungkin dia melepaskan kesempatan sebesar itu? Dia terus menyerang seperti orang gila. Yan Mengtang sudah lemah secara fisik. Sekarang, dia terluka parah. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia terpaksa mundur. Dengan sangat cepat, mereka mundur ke tepi arena. Pada saat ini, Duan Jiangliu hanya perlu mendorong ke depan dan dia akan terdorong keluar ring. Meski kekalahan tak terelakkan, setidaknya cederanya tidak terlalu serius. Namun, Duan Jiangliu jelas tidak ingin melepaskannya begitu saja. Dia langsung meraih lengan Yan Mengtang. Kemudian, dia melakukan lemparan ke belakang. Dia dilempar kembali ke arena. Kemudian, dia melancarkan serangan lutut yang kuat. Bola itu mendarat dengan keras di dada Yan Mengtang. Puff! Yan Mengtang kembali memuntahkan darah. Setelan tang putihnya diwarnai merah. Namun, Duan Jiangliu masih tidak berhenti. Dia memegang pergelangan kakinya. Dia menariknya kuat-kuat. Dengan bunyi, krak, suara tulang patah yang membuat gigi mati rasa bisa terdengar. Kaki kanan Yan Mengtang langsung menunjukkan lekukan yang jelas. Semua orang yang hadir melihat metode kejam Duan Jiangliu. Mereka semua merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pria ini adalah iblis. Bab 273 saya ingin melaporkan bahwa seseorang ingin memberikan kepalanya. Di dalam kotak, semua orang juga tercengang, merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Metode kejam Duan Jiangliu ini benar-benar mengerikan. Ketika Yan Mengtang jelas-jelas kehilangan kekuatan tempurnya, dia masih terus menyerang dan bahkan melumpuhkan salah satu kakinya. Dengan teknologi medis saat ini, mereka dapat membantu Yan Mengtang menyambungkan kembali kakinya. Tanda seru. Akan tetapi, kaki ini tidak lagi mampu melakukan latihan intensitas tinggi, apalagi kekuatan tempur. Bagi seorang seniman bela diri, cacat seumur hidup lebih kejam daripada kematian. Saat memikirkan hal ini, semua orang dipenuhi penyesalan. Jika mereka mendengarkan Ye Feng lebih awal dan mengakhiri kompetisi saat Yan Mengtang berada di atas angin, bukan hanya wajah Yan Mengtang yang akan terlindungi, tetapi ia juga akan dapat menyelamatkan mukanya. Reputasi dunia seni bela diri Tiongkok pun dapat terpelihara. Namun kini, dunia seni bela diri Tiongkok tidak saja kehilangan muka, tetapi mereka juga dipermalukan. Bahkan Yan Mengtang sendiri telah lumpuh. Ini benar-benar kerugian ganda. Ye Feng tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan hanya karena prediksinya akurat lagi. Meskipun Yan Mengtang telah memarahinya beberapa kali. Bagaimanapun,
keberanian dan tanggung jawabnya patut dikagumi. Pada saat ini, melihat Yan Mengtang dalam kondisi seperti itu, dia langsung merasakan kesedihan. Pada saat yang sama, kebenciannya terhadap Duan Jiangliu bangkit lagi. Dia sengaja menguras tenaga fisik Yan Mengtang hanya karena dia masih muda. Hal ini sendiri sudah sangat tercela. Dalam situasi di mana lawan sudah kehilangan kekuatan tempurnya, ia malah menggunakan cara yang begitu kejam untuk melumpuhkan pihak lain. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang tercela. Dia benar-benar gila. Duan Jiangliu menginjak Yan Mengtang dan berbalik menatap puluhan ribu penonton. Pemimpin sekte. Kau tak lebih dari ini. Ketika penonton langsung melihat ini, mereka merasa sangat terhina. Ada 3 pertempuran hari ini. Dunia seni bela diri Tiongkok telah kalah 3 kali dalam 3 pertempuran. 1 orang tewas dan 2 orang terluka. Bahkan Yan Mengtang yang sangat dihormati pun mengalami kelumpuhan salah satu kakinya. Pertempuran itu dapat dikatakan sangat tragis. Mereka bahkan tidak bisa menang dalam pertarungan tim. Kali ini, dunia seni bela diri Tiongkok benar-benar kehilangan muka. Bahkan mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka. Duan Jiangliu mengalihkan pandangannya ke kotak itu. Apakah ada orang lain yang ingin naik dan mati? Orang-orang di ruangan itu mendengar provokasinya. Mereka semua merasa sedih. Para jenius terkuat dari generasi muda dan para ahli terkuat dari generasi tua semuanya telah dikalahkan. Hal ini membuat mereka merasakan keputusasaan yang mendalam. Duan Jiangliu sendirian telah menyapu seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Ini sungguh penghinaan besar. Akan tetapi, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan Su Jingxin yang berdiri di samping pun merasa cemberut. Jika dia tahu, dia tidak akan datang. Setidaknya, tak terlihat, tak terpikirkan. Duan Jiangliu menunggu lama, tetapi tidak seorang pun keluar. Hal ini membuatnya semakin sombong. Aku nggak ngangka dunia bela diri Tiongkok ternyata pengecut. Aku cuma anak karate pemula dari Jepang, dan nggak ada yang berani membelaku. Hahaha. Semua orang di dalam kotak tetap diam menghadapi provokasi Duan Jiangliu. Ye Feng tiba-tiba keluar. Aku akan pergi menemuinya. Kerumunan itu segera melotot ke arahnya dengan jengkel. Kamu baru berlatih bela diri kurang dari sebulan. Apa yang kamu lakukan di sini? Benar. Bahkan master seperti pemimpin sekte Yan pun kalah. Apa kau tidak akan mati jika naik? Dengan kemampuanmu yang biasa-biasa saja, kau bisa berguling dari panggung tanpa perlu menggunakan tangan Duan Jiangliu. Tuan Liu, cepat urus muridmu. Jangan membuat kami kesulitan. Liu Wenyuan buru-buru menarik Ye Feng kembali. Xiao Feng, jangan main-main. Su Jingxin, yang berdiri di sampingnya, juga menasihati, dengarkan saja Paman Liu. Kau bukan tandingan Duan Jiangliu. Sangat berbahaya bagimu untuk naik. Namun Ye Feng tetap bergeming. Bertarung tidak perlu mengandalkan kekuatan, terkadang juga bergantung pada otak. Seseorang langsung tidak senang. Maksudmu, pemimpin sekte Yan dan yang lainnya tidak punya otak? Ye Feng memelototi orang itu. Kau yang bilang, aku tidak. Liu Wenyuan terus membujuknya, di arena, tinju dan kaki tak punya mata. Kau sudah menyaksikan beberapa pertarungan tadi. Hampir semuanya mati atau terluka. Ini bukan saatnya kau menjadi pusat perhatian. Ye Feng mengangguk berulang kali. Tuan, saya mengerti. Tapi Duan Jiangliu itu sudah melalui 3 pertempuran sengit, dan tenaganya pasti hampir habis. Saya bisa naik dan mengambil sisa-sisanya. Mendengar ini, semua orang tercengang. Jadi ini yang direncanakan anak ini. Benar, Duan Jiangliu telah melewati 3 pertempuran sebelumnya. Meskipun berakhir dengan kemenangan penuh. Akan tetapi, hal itu juga akan menguras banyak tenaga fisik. Dia mungkin hanya memiliki 30% dari kekuatan penuhnya. Ini jelas saat yang tepat untuk mendapatkan barang murah. Jika mereka benar-benar mengambil kesempatan untuk mengalahkannya, mereka pasti akan terkenal di dunia seni bela diri. Seketika banyak generasi muda yang bersemangat untuk mencoba. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, mereka menepis gagasan ini. Bahkan jika Duan Jiangliu hanya memiliki 30% dari kekuatannya yang tersisa, mereka mungkin bukan tandingannya, apalagi seorang awam yang baru berlatih bela diri kurang dari sebulan. Anda masih ingin memungut sisa-sisa? Itu sungguh menggelikan. Liu Wenyuan mencoba membujuknya. Namun Ye Feng tidak akan memberinya kesempatan. Dia keluar dari ruangan pribadi itu. Kerumunan orang menatap punggungnya dan mencibir. Orang ini benar-benar ingin menjadi terkenal sampai-sampai dia menjadi gila. Seorang pemula yang baru berlatih Wing Chun kurang dari sebulan menantang Duan Jiangliu. Dia benar-benar mencari mati. Sepertinya akan ada mayat lagi di arena hari ini gelombang. Dan ketika penonton melihat Ye Feng berjalan keluar,
Suasana hati mereka yang sudah buruk langsung jatuh ke dasar. Bahkan seorang master seperti Yan Mengtang pun pernah kalah. Jika pemuda ini maju, bukankah dia akan mengirim dirinya sendiri menuju kematian? Oleh karena itu, dibandingkan dengan sorak-sorai beberapa pemain pertama saat mereka naik panggung. Saat tiba giliran Ye Feng, seluruh tempat menjadi sunyi. Tak seorang pun punya harapan. Bahkan ada beberapa orang yang mencemooh. Cepat turun. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kalau kau tak bisa mengalahkannya, akui saja kekalahanmu. Itu lebih sopan. Tak perlu bergantung padanya. Benar. Apa gunanya kalau akhirnya kita menang dengan bergantian? Saya ingin melaporkan bahwa seseorang ingin mati. Bab 274 bukankah sudah terlambat? Dan dalam situasi di mana semua orang yang hadir dengan suara bulat pesimis tentang hal itu. Ye Feng tidak mengecewakan. Saat melangkah ke atas panggung, ia melewatkan satu langkah. Dia terhuyung beberapa kali sebelum bisa berdiri tegak. Mereka memandangi sosoknya yang menyedihkan. Tanda seru. Orang-orang yang awalnya mempunyai fantasi yang tidak realistis menjadi benar-benar putus asa. Bagaimana dia bisa bertarung jika dia bahkan tidak bisa berdiri? Banyak orang tidak tahan menonton lebih lama lagi, jadi mereka bangkit dan pergi. Liu Wenyuan, yang berada di ruang pribadi, juga menamparkan dahinya. Aku sudah tua, ada saatnya aku bersikap impulsif. Mengapa dia membawa orang ini ke sini hari ini? Tampaknya dia akan kehilangan wajah lamanya hari ini. Orang-orang lain di ruang pribadi itu juga mulai mengumpat. Dengan tingkat keterampilan seperti ini, kau masih berani. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Dunia seni bela diri Tiongkok sudah dilucuti sampai-sampai hanya celana dalam mereka yang tersisa. Apa orang ini akan melepas sehelai kain terakhir? Jika kita mengirim seseorang seperti dia, orang-orang akan berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa di dunia seni bela diri Tiongkok kita. Panggil ambulans dulu untuknya, kalau dia tidak bisa diselamatkan nanti. Tidak perlu ambulans. Hubungi saja rumah duka secara langsung. Carilah tukang pemakaman yang baik, kalau mereka bahkan tidak bisa menjahit mayatnya. Mendengar komentar orang banyak, mereka merasakan kelegaan. Su Jingxin telah lama ketakutan setengah mati. Dia menyalahkan dirinya sendiri, mengapa dia tidak menghentikan Ye Feng lebih awal. Saat memikirkan hal ini, dia bergegas keluar ruangan dan datang ke tepi ring. Ye Feng, cepat turun. Ayo pulang, aku mohon. Ye Feng, yang sudah berjalan ke panggung, memberinya senyuman meyakinkan. Jangan khawatir, aku akan kembali untuk makan siang. Mendengar kata-katanya, para penonton di stadion jatuh satu demi satu. Orang ini masih berpikir untuk kembali makan siang. Mereka takut dia bahkan tidak akan bisa membuka mulutnya ketika saatnya tiba. Bukan hanya mereka. Bahkan Duan Jiangliu pun terdiam. Jika kamu masih ingin makan siang, turunlah dari panggung sekarang. Ye Feng tersenyum malu padanya. Tidak apa-apa, aku bisa makan setelah selesai denganmu. Bibir Duan Jiangliu melengkung membentuk senyum meremehkan. Karena kau ingin mati, ayolah. Sambil berbicara, dia mengambil posisi bertarung. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tunggu sebentar, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan dulu. Duan Jiangliu sedikit tidak sabar. Pertanyaan apa? Dari siapa kamu belajar karate? Tuanku. Omong kosong, aku tahu kau mempelajarinya dari gurumu. Aku bertanya siapa nama gurumu. Yamashita Kang Cheng. Kudengar kalian orang Jepang punya marga yang sama dimanapun kalian melahirkan anak. Jadi, majikan kalian lahir di kaki gunung. Kalau lahir di toilet, seharusnya disebut toilet Kang Cheng. Petik 2. Duan Jiangliu benar-benar kehilangan kesabaran. Apa sebenarnya yang ingin kau tanyakan? Ye Feng menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengobrol denganmu. Duan Jiangliu ingin muntah darah. Kalian di sini mau duel atau ngobrol? Ye Feng mengangkat bahu, mari kita mengobrol sebentar sebelum bertarung. Kau baru saja bertarung 3 ronde berturut-turut dan menghabiskan terlalu banyak energi. Aku tidak ingin memanfaatkanmu. Duan Jiangliu tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Kau terlalu banyak berpikir. Sekalipun aku hanya punya 10% kekuatan fisikku yang tersisa, itu sudah cukup untuk membunuhmu. Jangan bicara omong kosong, lakukan saja. Setelah selesai berbicara, dia hendak menyerbu ke depan. Tunggu sebentar. Ye Feng mengangkat tangannya lagi untuk menghentikannya. Apa sekarang? Duan Jiangliu sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah. Coba kupikirkan gerakan pertama yang diajarkan guruku. Apa itu? Ye Feng sedang berpikir keras. Ketika semua orang mendengar ini, mereka hampir terjatuh.
Anda sudah berada di medan perang, dan Anda baru mulai mengingat apa yang diajarkan guru Anda. Bukankah itu sudah sedikit terlambat? Duan Jiangliu menunggu sejenak dan mendesak lagi, apakah kamu ingat sekarang? Ye Feng mengangguk. Aku ingat sekarang. Jurus yang diajarkan guruku ini sangat kuat, aku takut melukaimu. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu 3 jurus dulu, kalau ada yang bilang aku menindasmu. Hati Duan Jiangliu sudah dipenuhi amarah. Ini hanyalah intimidasi. Mengirim seseorang yang bahkan tidak bisa berdiri dengan benar untuk melawannya. Ini sudah merupakan penghinaan baginya. Dan setelah orang ini naik panggung, dia bicara omong kosong lagi dan lagi. Sekarang, dia benar-benar berani mengatakan bahwa dia akan mengizinkannya menyerangnya 3 kali terlebih dahulu. Dia benar-benar dipandang rendah oleh seekor semut. Ini benar-benar penghinaan besar. Ketika Duan Jiangliu memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahannya lagi, dan dia dengan marah menyerang Ye Feng. Ye Feng segera mundur. Mulutnya terus bergumam. Kekuatanmu terlalu lemah. Kamu belum sarapan. Pukulan ini meleset. Apa kamu rabun jauh? Bukankah terlalu lambat? Apa kau menyia-nyiakan kaki panjangmu? Kubilang aku akan memberimu 3 gerakan, dan kau sudah melakukan 6 atau 7 gerakan, kan? Bukankah itu agak terlalu kasar? Petik 2. Semakin banyak Duan Jiangliu mendengar, semakin marah dia. Dia adalah seorang ahli karate dari Jepang. Dia adalah seorang tokoh terkenal yang telah menyapu bersih generasi muda seniman bela diri di 18 provinsi di Tiongkok. Dia sebenarnya dipandang rendah. Tidak masuk akal. Karena amarahnya, kinya sedikit tidak stabil. Tangannya dan kakinya juga berantakan. Pada saat ini, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di bawah ketiaknya. Ye Feng segera menyadarinya. Tanpa ragu sedikit pun, dia menendang keluar. Bang! Kesadaran bertarung Duan Jiangliu sangat kuat. Saat Ye Feng menendang keluar, dia sudah merasakan bahayanya. Dia langsung mundur setengah langkah. Namun dia tetap ditendang. Selain itu, ketiak merupakan titik lemah seseorang. Duan Jiangliu segera merasakan seluruh lengan kanannya mati rasa. Ketika dia memikirkan hal ini, tiba-tiba dia merasakan gelombang ketakutan. Anak ini sengaja memprovokasinya tadi. Dia mencoba memancingnya agar mengungkap celah hukum. Dan dia memang telah tertipu. Jika dia tidak berhenti tepat waktu di saat-saat terakhir, seluruh lengannya mungkin akan lumpuh. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang di arena tercengang. Apa? Duan Jiangliu benar-benar menderita kerugian. Duan Jiangliu, yang telah membunuh jenius nomor 1 kota Zonghai dan mengalahkan pemimpin sekte Yan Mengtang. Dia benar-benar menderita kekalahan besar di tangan pendatang baru. Astaga! Ini tidak mungkin nyata. Bab 275. Apakah dia seorang pemula? Di sisi lain, Yan Mengtang yang sedang dibawa turun panggung untuk menjalani perawatan juga mendorong dokter tersebut dan menatap panggung dengan tidak percaya. Pemuda bernama Ye Feng ini benar-benar unggul di ronde pertama. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Liu Wenyuan mengatakan bahwa dia baru berlatih bela diri kurang dari sebulan? Dia adalah seorang pemula yang baru berlatih bela diri kurang dari sebulan. Bagaimana dia bisa mengungguli Duan Jiangliu? Siapa yang ingin kamu tipu? Di ruang pribadi. Yang lainnya menatap Liu Wenyuan dengan tak percaya. Tuan Liu, apa yang terjadi? Benar. Bukankah kau bilang muridmu baru berlatih bela diri kurang dari sebulan? Kau bohong, kan? Dia bahkan bisa unggul saat menghadapi Duan Jiangliu. Meskipun dia sudah berusaha memanfaatkan situasi ini, aku khawatir itu mustahil tanpa kerja keras selama 10 tahun. Tuan Liu, disinilah Anda salah. Bagaimana mungkin Anda berbohong kepada kami? Dia mungkin tidak ingin muridnya naik panggung. Itu sebabnya dia bilang dia baru berlatih bela diri kurang dari sebulan. Tidak masuk akal. Menghadapi pertanyaan dari orang banyak, Liu Wenyuan tak kuasa menahan senyum getir. Murid saya memang baru mulai berlatih bela diri kurang dari sebulan. Saya mengatakan yang sebenarnya. Semua orang memutar mata mereka. Jelas saja mereka tidak percaya apa yang dikatakannya. Dia baru berlatih bela diri kurang dari sebulan, namun dia bisa membuat Duan Jiangliu menderita kerugian besar. Apakah Anda mencoba membujuk hantu? Liu Wenyuan terdiam. Muridnya ini sangat berbakat, jadi bagaimana dia bisa disalahkan? Namun, dia memang sedikit terkejut. Saat dia berlatih tanding dengan muridnya di pagi hari, dia tampak tidak sekuat itu. Meskipun Ye Feng baru saja dengan sengaja memprovokasi Duan Jiangliu. Namun tendangan terakhirnya cepat, akurat, dan sangat kejam. Ini bukan sesuatu yang dapat dijelaskan dengan oportunistik. Petik 1. Mungkinkah anak ini masih menahan diri saat bertanding denganku? Anak nakal,
kau masih menyembunyikan sesuatu dari Tuan. Saat kau kembali, aku akan memberimu pelajaran. Su Jingxin, yang berdiri di tepi ring. Pada saat ini, dia juga bersorak. Dia selalu menjadi orang yang tenang. Dia jarang menunjukkan emosinya di depan orang luar. Tetapi saat ini, dia benar-benar tidak dapat menahannya lagi. Melihat bahwa Ye Feng tidak hanya tidak dalam bahaya, dia bahkan memperoleh keuntungan, dia benar-benar kegirangan. Mereka yang baru saja pergi tidak melihat bagaimana Ye Feng memukul mundur Duan Jiangliu. Di tengah perjalanan, mereka mendengar penonton bersorak. Saat mereka berbalik, Duan Jiangliu sudah berdiri di sana dengan muka tertutup debu. Salah satu lengannya terkulai lemas. Tampaknya dia telah menderita kerugian besar. Mereka buru-buru bertanya ke sana kemari, apa yang terjadi. Namun, apa yang dijelaskan orang lain? Mustahil untuk menggambarkan situasi saat ini dengan jelas. Orang-orang ini langsung menyesalinya. Kalau saja mereka tahu lebih awal, mereka tidak akan pergi. Mereka sebenarnya telah melewatkan pertempuran yang begitu seru. Namun, ada juga orang yang mengemukakan pendapat berbeda. Tidak ada yang perlu disyukuri. Duan Jiangliu baru saja meremehkan musuhnya. Begitu dia serius, pemuda ini pasti akan mati. Benar. Fang Yiming dan Yan Mengtang sebelumnya memang unggul, tapi pada akhirnya mereka berdua kalah. Baru saja, bocah ini sengaja memprovokasi Duan Jiangliu, dan itulah sebabnya dia berhasil. Dari segi kekuatan, dia bukan tandingan Duan Jiangliu. Saya khawatir anak ini dalam bahaya. Pada saat ini, di atas panggung, Duan Jiangliu memang seperti yang dikatakan orang-orang ini, dia menatap Ye Feng dengan tatapan berbisa. Meskipun tendangan Ye Feng tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Itu tidak terlalu berbahaya, tetapi sangat menghina. Kalau saja dia tidak segera mengalahkan anak ini, maka prestasinya menyapu bersih generasi muda seniman bela diri di 18 provinsi di Tiongkok akan sirna. Kau memang licik, tapi di hadapan kekuatan sejati, itu tak berguna. Sekarang, akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan sejati. Saat berbicara, kaki kanan Duan Jiangliu mengetuk tanah dengan ringan. Dia langsung melompat. Dia mengayunkan kakinya di udara. Itu ditujukan ke kepala Ye Feng. Ye Feng tidak ingin bertarung dengannya. Dia langsung mundur selangkah. Inilah yang diinginkan Duan Jiangliu. Combo Duan Jiangliu segera menyusul. Hu. Kakinya seperti kincir angin saat ia terus menendang. Dia bahkan tidak memberi Ye Feng kesempatan untuk mengatur napas. Ye Feng terpaksa mundur, dia terus mundur. Dia tampak sangat acak-acakan. Ada beberapa kali kaki Duan Jiangliu hampir menyentuh wajahnya. Dengan kekuatan Duan Jiangliu, jika dia melakukan satu kesalahan saja, akibatnya tidak terbayangkan. Kemungkinan besar dia akan mengikuti jejak Fang Yiming. Su Jingxin yang berada di sisi ring kembali merasa cemas. Telapak tangannya sudah dipenuhi keringat. Dia bahkan tidak berani bernapas. Dan orang-orang di ruangan itu, melihat Ye Feng bersembunyi dengan menyedihkan, semuanya mulai menggelengkan kepala dan mendesah. Dia masih terlalu lemah. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Meskipun dia cukup beruntung untuk menang tadi, sekarang Duan Jiangliu sudah mulai mengerahkan kekuatannya, dia langsung menunjukkan wujud aslinya. Melihatnya, sepertinya dia bisa ditendang kapan saja. Saat itu, dia akan mati atau terluka. Seperti dugaanku, kau tak bisa menang hanya dengan mengandalkan tipu dayamu. Kau hanya akan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Liu Wenyuan juga sangat gugup saat mendengar komentar-komentar sarkastis dari orang banyak. Xiao Feng, semoga baik-baik saja. Petik 1. Kaulah satu-satunya harapanku. Petik 1. Jika sesuatu terjadi padamu, apa gunanya aku hidup? Dan ketika penonton melihat Ye Feng benar-benar tertekan, mereka merasa putus asa sekali lagi. Dia sudah tamat. Apa kataku? Duan Jiangliu baru saja meremehkan lawannya. Begitu dia serius, anak itu tidak akan pernah punya kesempatan untuk melawan. Aku yakin anak ini akan kalah dalam waktu kurang dari 5 langkah. Saya khawatir itu tidak semudah kehilangan. Duan Jiangliu menderita kekalahan di tangannya, jadi dia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia mungkin akan berakhir seperti Fang Yiming. Ai, mungkinkah ada orang kedua yang akan mati di arena hari ini? Tepat ketika semua orang mengira hasilnya sudah ditentukan. Pembalikan yang menantang surga tiba-tiba muncul di lapangan. Duan Jiangliu, yang mengejar Ye Feng dengan gila-gilaan. Entah kenapa, dia tiba-tiba terpeleset. Meskipun dia menyesuaikan diri dengan sangat cepat, itu masih memberi Ye Feng kesempatan. Ye Feng langsung menggunakan pukulan 1 inci dan mengenai dada Duan Jiangliu. Bang! Pukulan 1 inci itu meledak. Terdengar suara genderang kulit yang dipukul. Duan Jiangliu dikirim terbang.
Dia memuntahkan seteguk darah saat dia masih di udara. Darah ini terlihat oleh penonton. Itu sangat menarik perhatian. Duan Jiangliu yang tak terkalahkan benar-benar memuntahkan darah. Bab 276 benar-benar mengerikan. Apa yang baru saja terjadi? Tak seorang pun di ruangan pribadi itu melihat dengan jelas apa yang terjadi saat itu. Bagaimana Duan Jiangliu bisa dikalahkan oleh Ye Feng padahal dia punya keuntungan? Sepertinya, Duan Jiangliu menginjak darah Fang Yiming. Beberapa orang menatap titik tertentu di cincin itu dengan ragu. Semua orang melihat dan akhirnya mengerti. Tanda seru. Ketika Fang Yiming tewas dalam pertempuran, ia meninggalkan genangan darah yang besar di panggung. Dan Duan Jiangliu kebetulan menginjak noda darah itu. Akibatnya, kakinya tiba-tiba terpeleset, memberi Ye Feng kesempatan untuk melakukan serangan balik. Setelah mengetahui alasannya, ekspresi semua orang menjadi sangat lucu. Siapa sangka, Duan Jiangliu yang selalu menang ternyata telah melakukan kesalahan kecil seperti itu. Keberuntungan Ye Feng terlalu bagus, ya. Bahkan arena pun membantunya. Benar, dia benar-benar beruntung. Duan Jiangliu benar-benar terpeleset darah. Lucu sekali, ya. Pernahkah kau berpikir bagaimana jika Ye Feng sengaja membawanya ke darah? Itu tidak mungkin, kan? Tadi, Ye Feng jelas-jelas dibuat bingung oleh Duan Jiangliu. Bagaimana mungkin dia punya pikiran licik seperti itu? Mungkin dia sengaja berpura-pura panik agar Duan Jiangliu melupakan noda darah di panggung. Jika memang begitu, maka rencana pemuda ini sungguh dalam dan mengerikan. Saudara Liu, Ye Feng adalah muridmu. Bagaimana menurutmu? Seketika, seseorang berbalik dan menatap Liu Wenyuan. Liu Wenyuan juga tercengang. Dia tidak menyangka Ye Feng akan membalikkan keadaan. Mendengar pertanyaan itu, ia sedikit bingung. Sejujurnya, saya tidak tahu banyak tentang murid saya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung bingung. Bukankah dia muridmu? Bagaimana mungkin kamu tidak memahaminya? Liu Wenyuan tersenyum pahit. Saya baru mengenal murid saya kurang dari sebulan. Selain memberinya beberapa petunjuk, kami belum pernah berkomunikasi secara mendalam. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Jadi, dia benar-benar baru berlatih bela diri kurang dari sebulan. Bagaimana mungkin? Dia baru berlatih bela diri kurang dari sebulan, dan sudah membuat Duan Jiangliu menderita 2 kali. Kakak Liu, kamu nggak bercanda, kan? Kok bisa ada orang sejenius itu di dunia ini? Jika apa yang dikatakan saudara Liu benar, maka Ye Feng ini adalah seorang jenius seni bela diri yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Saudara Liu, aku ingin tahu apakah kau bersedia memberikan harta ini. Aku bersedia menjadikan Ye Feng sebagai muridku dan mengajarinya semua yang kutahu. Kau berharap, apakah saudara Liu akan menyerahkan seorang jenius bela diri yang langka seperti itu kepadamu? Saudara Liu, Sekte Pedang Patah 5 Harimau kita adalah sekte yang berusia 100 tahun. Izinkan Ye Feng bergabung dengan kami. Baiklah, berhentilah bertarung. Duan Jiangliu sudah menderita 2 kekalahan berturut-turut, jadi dia pasti akan mengamuk. Masih belum pasti apakah Ye Feng bisa bertahan. Apa gunanya bertarung? Mendengar ini, semua orang berhenti. Mereka mengalihkan pandangan kembali ke arena. Sementara semua orang di ruangan itu berjuang untuk Ye Feng. Penonton di luar juga mulai bersemangat. Pemuda ini luar biasa. Dia benar-benar membuat Duan Jiangliu menderita 2 kekalahan. Siapa yang berani bilang dia akan mati? Benar. Bahkan ketua sekte Yan pun tak sanggup membuat Duan Jiangliu menderita 2 kali. Jika kamu mengatakan Duan Jiangliu meremehkan musuhnya untuk pertama kalinya, kamu tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk kedua kalinya. Ada yang tahu siapa nama pemuda ini? Kalau dia bisa bertahan hidup hari ini, dia pasti akan jadi orang hebat di masa depan. Aku tahu banyak tentang dunia bela diri, tapi aku belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Kurasa dia berlatih secara tertutup selama ini. Kita memang tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Ada harapan bagi dunia seni bela diri Tiongkok kita. Su Jingxin juga sangat gembira. Dia masih khawatir pada Ye Feng sekarang. Dia tidak menduga situasi akan berubah secepat itu. Duan Jiangliu benar-benar menginjak darah dan jatuh. Dia benar-benar bodoh. Semakin banyak penonton bereaksi seperti ini, semakin marah Duan Jiangliu di atas panggung. Kali ini, Duan Jiangliu benar-benar marah. Dia telah menderita 2 kekalahan dari Ye Feng, dan dengan cara yang sangat lucu. Baginya, ini benar-benar penghinaan besar. Kali ini, dia datang ke Cina. Di satu sisi, tujuannya adalah untuk menyingkirkan bintang-bintang baru di dunia seni bela diri Cina. Di sisi lain, ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengharumkan nama dirinya di Jepang. Sebelum ini,
penampilannya bisa dikatakan sempurna. Ketika video duel ini dikirim kembali ke Jepang, mereka langsung menarik banyak perhatian. Bahkan ia memiliki banyak penggemar karena hal ini. Jika ini terus berlanjut, Duan Jiangliu akan menjadi seniman bela diri paling berpengaruh di generasi muda Jepang. Siapa yang tahu kecelakaan seperti itu akan terjadi saat ini? Kalau saja Duan Jiangliu menderita kekalahan di hadapan seorang guru senior Tiongkok atau seorang Grandmaster bela diri, itu akan baik-baik saja. Namun, orang yang dihadapinya saat ini adalah pendatang baru di dunia seni bela diri. Dilihat dari situasi pertarungan tadi, gerakan-gerakan pemuda di depannya masih relatif asing, dan jelas bahwa ia belum lama bersentuhan dengan seni bela diri. Dia telah menderita 2 kekalahan di hadapan orang seperti itu. Bagi Duan Jiangliu, ini adalah penghinaan besar. Terlebih lagi, jika dia tidak hati-hati, dia pasti akan menghancurkan reputasi yang telah susah payah dia bangun selama ini. Hari ini, kamu harus mati. Beberapa kata ini praktis keluar dari celah gigi Duan Jiangliu. Setiap kata-katanya dipenuhi kemarahan. Memotong. Pakaian latihan putih yang dikenakannya robek berkeping-keping. Otot-ototnya yang kuat dan kencang pun terlihat. Setiap otot mengandung kekuatan yang eksplosif. Ketika Yan Mengtang yang sedang membalut lukanya melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Dia buru-buru berteriak ke arah ruang pribadi, cepat buat Ye Feng mengaku kalah. Kalau tidak, sudah terlambat. Orang lain di dalam kotak itu juga menyadari keseriusan masalah ini. Jelaslah bahwa Duan Jiangliu mempunyai niat membunuh. Dia ingin membunuh Ye Feng saat itu juga. 2 kemenangan Ye Feng disebabkan oleh keberuntungan. Jika mereka benar-benar bertarung, tidak seorang pun akan mengira bahwa dia dapat mengalahkan Duan Jiangliu. Sayang sekali jika seorang jenius yang langka harus meninggal. Semua orang bergegas keluar ruangan. Mereka datang ke tepi ring dan berteriak serempak, "Berhenti, kami mengaku kalah. Berhenti." Namun Duan Jiangliu menutup telinga terhadap teriakan mereka. Dia sudah dipenuhi amarah yang tak berujung. Dia menyerang Ye Feng dengan gila. Bab 277 terlalu dalam. Jebakan. Ye Feng, hati-hati. Su Jingxin juga bisa melihat niat membunuh Duan Jiangliu. Selain itu, semua orang dari dunia seni bela diri di dalam kotak itu juga berhamburan keluar dan berteriak bahwa mereka mengaku kalah, yang semakin membuktikan keseriusan masalah ini. Saat ini, dia ingin bergegas ke panggung dan berdiri di depan Ye Feng. Tanda seru, tanda seru. Menghadapi serangan Duan Jiangliu yang hampir gila, Ye Feng juga dengan tegas menggunakan strategi terbaik dari para militeris kuno, melarikan diri adalah strategi terbaik. Dia menutupi kepalanya dan melarikan diri seperti tikus, sama sekali tidak menghiraukan bayangannya. Semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat. 3 orang di hadapannya. Terlepas dari kekuatan mereka, setidaknya mereka memiliki tulang punggung seorang seniman bela diri. Mereka semua memilih untuk melawan musuh secara langsung. Sekalipun mereka kalah, mereka harus kalah secara adil dan telak. Bagaimana mungkin ada orang yang melarikan diri seperti tikus padahal situasinya tidak baik? Ini sungguh memalukan. Kenapa kamu lari? Ayo terus berjuang. Seorang pejuang bisa dibunuh, tapi tidak bisa dipermalukan. Sekalipun kalah, kau harus punya nyali. Ini terlalu memalukan. Apa seniman bela diri bisa melakukan ini dalam pertarungan? Dia terlalu tak tahu malu. Bahkan aku, orang Tionghoa, tak tahan. Dia benar-benar aib bagi dunia bela diri Tiongkok. 2 kali pertama dia menang karena keberuntungan. Apa kau benar-benar yakin dia punya kekuatan itu? Saat kita bertemu di jalan sempit, yang berani akan menang. Mana semangat untuk menghunus pedangmu? Kenapa kau tidak melawan saja? Seluruh arena dipenuhi kutukan. Tapi tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang Ye Feng. Di atas panggung, Ye Feng tidak bergerak. Tendangan Duan Jiangliu tadi kebetulan mengenai wajah Ye Feng. Meski jarak di antara mereka lebih dari 1 meter, dia masih merasakan nyeri terbakar di pipinya. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya tendangan ini. Begitu dia ditendang, itu berarti kematian atau cedera. Rapat omong kosong apa yang ada di jalan sempit. Itu berdasarkan asumsi bahwa kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Jika perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan mereka bahkan maju untuk bertarung bersama, itu sama saja dengan mencari kematian. Sekelompok manusia bodoh. Dan Duan Jiangliu sangat marah, terutama saat dia melihat lawannya berlarian seperti tikus. Seolah-olah mereka sedang bermain petak umpet di atas ring. Hal ini membuatnya merasa semakin terhina. Dia benar-benar menderita 2 kekalahan di tangan tikus seperti itu. Jika dia tidak membunuh Ye Feng saat itu juga, bagaimana dia bisa punya muka untuk kembali ke Jepang? Semakin Duan Jiangliu memikirkannya, semakin marah dia. Serangannya menjadi semakin menggila.
Semua gerakan mematikannya ditujukan pada titik fatal Ye Feng. Dan Ye Feng terus menghindar. Dia tidak melakukan kontak langsung dengannya sama sekali. Keduanya saling kejar-kejaran di arena, memainkan permainan elang tangkap anak ayam. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit. Penonton yang menyaksikan langsung sudah pada mati rasa, bahkan ada yang tertidur di tempat. Namun ada satu hal yang mereka kagumi dari Ye Feng. Mampu dikejar dan dikalahkan oleh Duan Jiangliu di atas ring selama lebih dari 10 menit tanpa terjatuh, ini juga merupakan semacam kemampuan. Seperti kata pepatah, orang awam melihat kesenangan, sementara ahli melihat keterampilan. Yan Mengtang, yang sedari tadi menahan rasa sakit dan bersikeras menonton pertandingan dari pinggir lapangan, matanya makin lama makin berbinar. Mungkinkah bocah ini sedang memikirkan? Bukan hanya dia. Termasuk orang-orang dari dunia seni bela diri, mereka telah mengetahui rencana Ye Feng. Ye Feng mencoba memberinya rasa obatnya sendiri. Sebelumnya, Duan Jiangliu mengandalkan masa mudanya dan tubuh yang kuat. Saat bertarung dengan Yan Mengtang, dia sengaja memilih untuk tidak berhadapan langsung dengan pihak lain. Dia akan menunggu sampai kekuatan fisik pihak lain hampir habis sebelum melakukan serangan balik. Dan Ye Feng jelas memikirkan hal yang sama. Dia tahu bahwa jika mereka bertarung berhadapan langsung, akan sangat sulit untuk mengalahkan Duan Jiangliu. Akan lebih baik untuk memancing pihak lain ke dalam serangan yang menggila. Dia menunggu sampai kekuatan fisik pihak lain hampir habis. Kemudian, dia akan mulai melakukan serangan balik. Seperti yang diharapkan, Duan Jiangliu telah menimbulkan kerusakan yang luar biasa selama lebih dari 10 menit. Gerakannya mulai melambat. Ye Feng juga menghentikan pelariannya dan mulai melakukan serangan balik yang tepat. Adapun Duan Jiangliu, baik saat menyerang maupun bertahan, dia jelas tidak melakukan apa yang diinginkannya. Ye Feng juga mulai aktif mencari celah pertahanan pihak lain. Pada saat ini, ketika Duan Jiangliu mengayunkan tinjunya, perut bagian bawahnya memperlihatkan celah besar. Ye Feng tidak ragu-ragu, dan dia langsung menendang keluar. Serangan itu langsung mengarah ke perut bagian bawah pihak lain. Perut bagian bawah adalah bagian tubuh manusia yang paling lemah. Jika salah satu ditendang, pasti akan menyebabkan kerusakan yang sangat serius. Namun ketika Liu Wenyuan melihat ini, dia langsung berseru, "Xiao Feng, ini jebakan." Adapun orang lain dari dunia seni bela diri, mereka semua bingung. Tendangan Ye Feng sangat akurat. Begitu dia berhasil, Duan Jiangliu akan mati atau terluka. Mengapa Liu Wenyuan tiba-tiba mengingatkannya bahwa ini adalah jebakan? Saat semua orang kebingungan, mereka melihat wajah Duan Jiangliu menampakkan senyum seolah rencananya berhasil. Baru saja dia merasa staminanya terkuras dengan cepat, dia sudah tahu rencana Ye Feng, dia ingin menguras habis staminanya lalu membunuhnya dengan satu pukulan. Oleh karena itu, ia mungkin juga mengalahkannya dalam permainannya sendiri dan berpura-pura kelelahan secara fisik, dengan sengaja mengungkap celah dan menunggu pihak lain untuk menyusup masuk. Dan Ye Feng persis seperti yang diharapkannya. Seperti dugaannya, dia telah jatuh ke dalam perangkapnya. Pada saat ini, tendangan cepat dan dahsyat Ye Feng hendak mendarat di perut bagian bawahnya. Perut Duan Jiangliu segera mengecil. Lalu, tangannya bergerak secepat kilat dan mencengkeram pergelangan kaki orang itu. Pada saat yang sama, kaki kirinya melayang ke atas. Dia menendang ke arah selangkangan Ye Feng. Jika tendangan ini mendarat, bahkan jika Ye Feng tidak mati, testisnya akan hancur. Selama sisa hidupnya, dia mungkin hanya bisa menatap putrinya dan mendesah. Kerumunan di bawah panggung juga bereaksi pada saat ini. Ternyata Liu Wenyuan telah mengetahui rencana jahat Duan Jiangliu, itulah sebabnya ia memperingatkannya. Namun sekarang, sudah terlambat. Ye Feng masih terlalu sedikit pengalamannya, dia benar-benar jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Jangankan dia, kalaupun itu kita, aku khawatir akan sulit untuk melarikan diri. Benar sekali. Duan Jiangliu ini tidak hanya kuat, tapi juga licik. Kita semua telah tertipu olehnya. Sudah berakhir, Ye Feng sudah tamat. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Su Jingxin, yang berada di samping, mendengar analisis semua orang. Dia langsung putus asa. Ye Feng, kumohon jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Bab 278 Aku memprediksi prediksimu. Tepat ketika semua orang mengira Ye Feng akan mati atau terluka. Di arena, perubahan lain terjadi. Ye Feng, yang telah ditangkap oleh Duan Jiangliu dan melancarkan serangan balik, tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Sebaliknya, senyum tipis muncul di wajahnya. Faktanya, dia telah lama mengetahui tindakan Duan Jiangliu yang sengaja mengungkap celah baginya untuk menyelinap. Tanda seru. Oleh karena itu, dia mungkin juga ikut bermain dan jatuh ke dalam perangkap pihak lain.
Dia menunggu saat ketika pihak lain berpikir bahwa kemenangan ada di tangan mereka, untuk menunjukkan jejak relaksasi itu. Ada pepatah dalam taktik militer, menyerang kota ada di bawah, menyerang hati ada di atas. Petik 1. Kedua belah pihak bertarung. Langkah paling brilian adalah tidak memprediksi pergerakan lawan. Saya meramalkan prediksi Anda. Kau pikir kau sudah menjebakku, tapi ternyata kau sudah terlanjur masuk perangkapku. Pada saat ini, tendangan Duan Jiangliu sudah diarahkan ke selangkangannya. Sebelum kakinya sempat mencapai sasaran, angin dingin sudah bertiup. Ye Feng tidak ragu-ragu. Dia memutar pinggangnya di udara. Kaki lainnya berubah menjadi cambuk panjang dan mencambuk ke udara. Bang! Retakan! Kedua suara itu terdengar hampir bersamaan. Tendangan itu mendarat di wajah Duan Jiangliu. Seteguk besar darah segera muncrat keluar dari mulutnya. Ada juga beberapa gigi yang tercampur. Rahang Duan Jiangliu langsung terkilir. Seluruh wajahnya menjadi bengkok. Pergantian peristiwa ini datang terlalu tiba-tiba. Begitu parahnya sehingga tak seorang pun yang hadir dapat bereaksi tepat waktu. Ye Feng tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Combo yang telah direncanakan sejak lama segera diluncurkan. Keistimewaan Wing Chun Fist adalah kecepatan dan kepadatannya. Tinjunya langsung menghujani kepala, dada, dan perut bagian bawah Duan Jiangliu. Bang, bang, bang. Meskipun setiap pukulan bagaikan seekor capung yang menyapu permukaan air, seakan-akan tidak memiliki banyak kekuatan, pada kenyataannya, setiap pukulan mengandung 1 inci kekuatan dan sangat dahsyat. Duan Jiangliu terpaksa mundur. Darah muncrat keluar dari mulutnya satu demi satu. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Bang! Ye Feng meninju dadanya lagi. Kali ini, dia tidak mengendalikan kekuatannya dengan baik dan menggunakannya terlalu berlebihan. Duan Jiangliu dikirim terbang. Dia terjatuh dengan keras ke tanah. Ye Feng tidak berencana untuk melepaskannya. Dia terus mengejar. Duan Jiangliu buru-buru membalikkan badan dan segera bangkit dari tanah. Pada saat yang sama, ia berteriak, "Berhenti melawan! Berhenti melawan! Aku mengaku kalah." Ye Feng telah ditekan olehnya untuk waktu yang lama. Dia baru saja meraih keunggulan. Bagaimana dia bisa berhenti begitu mudahnya? Dia langsung menutup telinga terhadap kata-katanya. Dia langsung melompat ke punggungnya. Dia menjambak rambut bagian belakang kepalanya. Bang, bang, bang. Satu pukulan demi satu pukulan mendarat di kepala Duan Jiangliu. Berikutnya, semua yang hadir melihat pemandangan yang mencengangkan. Dia adalah ahli karate dari Jepang yang telah mengalahkan generasi muda seniman bela diri dari 18 provinsi di Tiongkok. Dia adalah seorang ahli yang telah membunuh jenius muda, Fang Yiming, dan mengalahkan pemimpin sekte naga dan harimau, Yan Mengtang. Mereka benar-benar merangkak di sekitar arena seperti babi dan anjing. Pemuda Tionghoa tak dikenal itu menunggangi punggungnya dan memukul serta menendangnya. Sungguh tak terbayangkan. Cepat panggil polisi. Kalau tidak, seseorang akan mati. Duan Jiangliu telah dipukuli hingga tak bisa dikenali lagi. Dia berlumuran darah. Dia buru-buru meminta bantuan kepada orang banyak. Beberapa orang di tempat kejadian berhati lembut dan ingin membantunya menelepon polisi. Namun, mereka semua dihentikan oleh orang-orang di sekitar mereka. Gila ya. Kamu malah bantuin orang kayak gitu. Apa kamu lupa gimana dia ngebully kita, para seniman bela diri Tiongkok? Benar sekali. Seorang jenius muda seperti Fang Yiming mati di tangannya, dan kau masih ingin membantunya memanggil polisi. Siapapun yang berani membantunya memanggil polisi adalah pengkhianat, dan setiap orang berhak membunuhnya. Hahaha, keren banget. Orang Jepang, kamu boleh terus sombong. Kenapa kamu tidak sombong lagi? Pemuda ini benar-benar terlalu kuat. Dia benar-benar menghajar Duan Jiangliu sampai babak belur, dan dia bahkan ingin menelepon polisi. Hahaha. Memang, pahlawan datang dari yang muda. Sungguh beruntung dunia seni bela diri Tiongkok kita memiliki seorang jenius muda seperti dia. Ada yang tahu namanya. Anak muda ini pasti akan jadi orang hebat di masa depan. Tampan, bunuh bocah Jepang ini dan balaskan dendam para seniman bela diri Tiongkok yang telah dilumpuhkannya. Seluruh arena menjadi gempar. Mereka telah kalah 3 kali dalam 3 pertempuran sebelumnya. Mereka sudah putus asa. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang tidak dipandang sebelah mata ini, ternyata mampu membalikkan keadaan. Dengan kekuatannya sendiri, dia membalikkan keadaan. Duan Jiangliu yang sangat arogan dipukuli sampai ia merangkak di tanah seperti babi. Ini terlalu memuaskan. Sementara itu, kerumunan praktisi bela diri Tiongkok di tepi ring bahkan lebih tercengang. Mereka lebih tahu daripada penonton betapa hebatnya Duan Jiangliu. Yang lebih menyusahkan lagi adalah orang ini sangat licik. Misalnya, saat ia bertarung melawan Yan Mengtang,
ia dapat segera memahami kelemahan kekuatan fisik lawan dan menyesuaikan strategi bertarungnya. Orang seperti ini sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan segelintir orang terkuat di antara mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka memiliki keyakinan untuk mengalahkan pihak lain. Dan Ye Feng, pemuda ini, tidak hanya melakukannya, tetapi dia juga memukuli Duan Jiangliu hingga dia berlutut dan memohon belas kasihan. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Ye Feng masih sangat muda, tapi dia sudah punya kekuatan seperti itu. Ini sungguh mengejutkan. Kekuatan itu nomor 2. Yang terpenting adalah dia sangat cerdas dan bisa menggunakan segala cara untuk mengalahkan musuh. Ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki semua orang. Kudengar Liu Wenyuan bilang dia baru mulai berlatih bela diri kurang dari sebulan. Kalau itu benar, itu terlalu menakutkan. Jika itu benar, maka pemuda ini pastilah jenius nomor 1 di dunia seni bela diri Tiongkok. Saya sangat setuju. Seorang pemuda yang baru berlatih bela diri kurang dari sebulan ternyata bisa mengalahkan master seperti Duan Jiangliu. Sungguh luar biasa. Aku yakin jika dia diberi cukup waktu untuk berkembang, dia mungkin bisa menjadi Grandmaster di masa depan. Grandmaster. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku mendengar gelar ini? Mungkinkah itu benar-benar terjadi? Selama kita merawatnya dengan sepenuh hati, ditambah bakat dan kerja kerasnya, masih banyak harapan. Kita harus melindungi bibit yang baik ini dengan baik. Kita tidak bisa membiarkannya mati sebelum waktunya. Benar sekali. Jika kita bisa melahirkan Grandmaster lain, ada harapan untuk kebangkitan dunia seni bela diri Tiongkok. Jika aku bisa melihat hari ini, aku akan mati tanpa penyesalan. Bab 279 kencan ini sungguh manis. Reaksinya berbeda dengan orang lain yang hadir. Su Jingxin buru-buru menghindari tatapannya. Meskipun dia senang untuk Ye Feng. Akan tetapi, adegan itu terlalu berdarah dan membuatnya merasa tidak nyaman secara fisik. Tanda seru. Namun, jeritan kesakitan Duan Jiangliu masih terdengar di telinganya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sangat terkejut. Dia telah melihat seluruh proses Ye Feng berlatih bela diri. Bahkan Liu Wenyuan diperkenalkan kepadanya olehnya. Dapat dikatakan bahwa baru kurang dari sebulan sejak Ye Feng memulai sebagai seorang pemula seni bela diri. Namun, orang ini berhasil mengalahkan seorang ahli karate dan membuatnya berteriak kesakitan. Dia hanyalah seorang monster. Su Jingxin selalu berpikir bahwa dirinya berbakat. Apapun yang dipelajarinya, dia akan jauh lebih cepat daripada orang lain. Tapi dibandingkan dengan Ye Feng, itu hanya tipuan penyihir kecil sebagai perbandingan. Pelatihan selama 1 bulan setara dengan pelatihan selama 10 tahun. Di mana logikanya? Belum lagi dia, bahkan Liu Wenyuan pun tidak percaya. Bahkan jika itu dia juga tidak berani mengatakan bahwa dia 100% yakin bisa mengalahkan Duan Jiangliu. Dan muridnya yang berharga ini benar-benar melakukannya. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Sudah seharusnya dia menerima murid yang berbakat seperti itu. Sebagai tuannya, dia bahkan bisa terbangun sambil tertawa dalam mimpinya. Namun dia merasa getir dalam hatinya. Jika ini terus berlanjut, mungkin tidak butuh waktu lama bagi muridnya ini untuk melampaui gurunya. Apalagi yang bisa dia ajarkan padanya. Apakah dia seharusnya mengajarinya aturan murid dan 3 karakter klasik? Pada saat ini, Duan Jiangliu sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Dia tergeletak di tanah, tidak bergerak. Darah telah terkumpul menjadi genangan. Ia perlahan melewati panggung. Itu bercampur dengan darah Fang Yiming. Kelihatannya sangat mengerikan. Namun, Ye Feng tidak berencana untuk melepaskannya. Dia memegang pergelangan kaki kanannya. Dia mengerahkan sedikit tenaga. Retakan. Suara tulang patah terdengar. Duan Jiangliu yang sudah pingsan, sekali lagi terbangun karena rasa sakitnya. Ah! Teriakan melengking menggema di seluruh arena. Semua orang di tempat kejadian terkejut dengan metode tajam Ye Feng. Namun lebih banyak orang yang bersorak. Ini memberinya rasa obatnya sendiri. Sebelumnya, Zhang Liang dan Yan Mengtang keduanya telah dilumpuhkan oleh Duan Jiangliu. Fang Yiming kehilangan nyawanya di tempat. Sekarang, Ye Feng akan melumpuhkan orang ini. Bisa juga dikatakan bahwa dia telah membalaskan dendam mereka bertiga. Ia juga membalaskan dendam atas kematian sekitar 50-an orang jenius generasi muda Tiongkok yang telah dilumpuhkan oleh Duan Jiangliu. Banyak orang sekarang melihat Ye Feng sebagai pahlawan. Jika ada yang berani mengatakan bahwa dia kejam, Ye Feng tidak perlu melakukannya sendiri. Mereka semua bisa maju dan memukulinya sampai mati. Yan Mengtang, yang berbaring di pinggir lapangan dan menonton pertempuran, juga menunjukkan ekspresi puas. Ada seorang pemuda seperti itu di dunia seni bela diri Tiongkok. Ada harapan untuk kebangkitan. Dia sudah terluka parah.
Hanya saja dia tidak bisa berhenti mengkhawatirkan pertempuran ini. Itulah sebabnya dia bersikeras tidak pergi ke rumah sakit. Ketika dia melihat pemandangan ini, tak ada lagi kekhawatiran dalam hatinya. Dia langsung pingsan. Dia segera dikirim ke rumah sakit. Dan baru sekarang Ye Feng perlahan berdiri. Dia mengusap-usap kepalan tangannya yang merah dan bengkak. Pukulan tadi sungguh terlalu keras, dan kulit tinjunya robek. Ia memperkirakan perlu istirahat beberapa hari untuk pulih. Pada saat ini, dia hanya berdiri di atas ring seperti itu. Dia menginjak darah Duan Jiangliu. Citranya segera menjadi sangat luhur. Penonton pun tak pelit memberikan tepuk tangan. Seluruh arena dipenuhi tepuk tangan meriah. Ye Feng segera melambai pada mereka. Dia memiliki aura seorang Grandmaster. Pada saat ini, Liu Wenyuan tiba-tiba melompat ke atas panggung dan menarik telinganya. Katakan sejujurnya, dari siapa kamu belajar pukulan Wing Chun? Ye Feng menggertakkan giginya kesakitan. Tuan, apakah Anda sudah tua dan bingung? Tentu saja, Anda yang mengajari saya teknik tinju. Liu Wenyuan tidak mudah dibodohi. Omong kosong, aku hanya mengajarimu beberapa teknik tinju dasar, tapi yang kau gunakan tadi berbeda dengan yang kuajarkan padamu. Ye Feng terkekeh. Kau bahkan bisa melihat tembus pandang ini. Ekspresi Liu Wenyuan berubah serius. Apakah kamu punya guru lain? Ye Feng menghela napas, iya. Liu Wenyuan tercengang. Dunia seni bela diri sangat mementingkan para master. Jika dia tidak mendapatkan persetujuan tuannya, pada prinsipnya, dia tidak bisa mengambil orang lain sebagai tuannya. Jika Ye Feng benar-benar memuja dua orang pada saat yang sama, dia akan melanggar aturan. Meskipun dia tidak keberatan, akan jadi buruk kalau kabar ini sampai tersebar. Dari siapa lagi kamu belajar tinju Wing Chun? Liu Wenyuan menatapnya. Tuan, apakah Anda sudah melihat Ye Wen? Ekspresi Ye Feng serius. Liu Wenyuan tercengang. Itu film. Aku belajar Wing Chun Fish dari sana, jawab Ye Feng jujur. Dari, belajar tinju di film. Ekspresi Liu Wenyuan menunjukkan keterkejutan. Ia tak percaya apa yang didengarnya. Guru, kita sekarang berada di era apa? Ada banyak cara untuk mempelajari teknik tinju. Ada banyak tutorial daring, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ye Feng menepuk bahunya dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Liu Wenyuan tertegun. Jadi, apakah karena pandanganku terlalu tua? Ye Feng menatapnya, ingin dia merasakannya sendiri. Kemudian, dia berbalik dan melompat dari arena, berjalan ke arah Su Jingxin. Sebelum dia sempat berbicara, Su Jingxin tiba-tiba menamparkan lengannya. Ye Feng tercengang. Apa yang salah dengan wanita ini? Sebelum dia bisa bertanya, Su Jingxin sudah berada dalam pelukannya. Berjanjilah padaku, jangan lakukan hal berbahaya seperti itu lagi, oke? Ye Feng dapat merasakan kehangatan keindahan dalam pelukannya. Untuk sesaat, dia merasakan perasaan campur aduk. Apakah dia memukulinya dengan keras lalu memberinya kencan yang manis? Namun, kurma manis ini manis sekali. Bab 280 menggunakan perangkap madu pada muridnya. Masih banyak penonton yang datang untuk berfoto dengan Ye Feng. Namun, sebelum Ye Feng bisa menyetujuinya, Liu Wenyuan telah menolaknya. Ye Feng telah membuat nama untuk dirinya sendiri hari ini, dan sudah waktunya baginya untuk tidak menonjolkan diri. Seperti kata pepatah, pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Tanda seru tanda seru. Bukan hal yang baik jika seseorang terlalu menonjol. Ye Feng baik-baik saja dengan itu. Alasan mengapa dia naik panggung hari ini murni karena dia tidak menyukai kesombongan Duan Jiangliu, bukan untuk membuat namanya terkenal. Dia bisa mengabaikan penonton biasa. Namun bagi mereka yang berasal dari dunia bela diri, tidak ada cara untuk menolaknya. Orang-orang dari dunia seni bela diri ini jelas telah melihat potensi besarnya. Pada saat ini, mereka semua datang untuk berteman. Pahlawan sejati datang dari anak muda. Teman kecil Ye masih sangat muda, tapi dia berhasil mengalahkan Duan Jiangliu. Aku terkesan. Seorang ahli karate dari Jepang dipukuli sampai menangis memanggil orang tuanya oleh sahabat kecil Ye. Sungguh memuaskan. Setelah pertarungan hari ini, sahabat kecil kita, Ye, pasti akan terkenal di dunia bela diri Tiongkok. Masa depannya tak terbatas. Aku ingin tahu apakah sahabat kecil Ye bersedia bergabung dengan Sekte Pedang Patah Lima Harimau kami. Kami bersedia menginvestasikan seluruh sumber daya kami untukmu dan melatihmu dengan sekuat tenaga. Tinju Singgi Gunung Barat kami juga bersedia menginvestasikan semua sumber daya kami. Sahabat kecil Ye, kamu harus bergabung dengan kami. Selama sahabat kecil Ye bersedia bergabung dengan Sekte Xuanwu Sungai Selatan, aku bisa menjamin bahwa posisi ketua sekte masa depan akan menjadi milikmu.
Kau ingin memindahkan teman kecil Ye hanya dengan posisi sebagai pemimpin sekte Xuanwu Sungai Selatan. Itu benar-benar mimpi yang sia-sia. Ini masalah antara sahabat kecil Ye dan kami. Apa hubungannya dengan sekte pedang patah lima harimau milikmu? Sekte pedang patah lima harimau kami adalah sekte yang berusia ratusan tahun. Bagaimana sekte Xuanwu-mu bisa dibandingkan dengan kami? Bahkan jika teman kecil Ye ingin bergabung, kau harus bergabung dengan kami. Pria sejati tidak akan menyombongkan prestasi masa lalunya. Sekte pedang patah lima harimau milikmu sudah menurun, jadi apa syaratmu untuk membiarkan teman kecil Ye bergabung? Kalau kau mau bergabung, kau harus bergabung dengan sekte tinju Singi Gunung Barat kami. Apa-apaan tinju Singi Gunung Baratmu itu? Yang satu lebih lemah dari yang lain, jadi jangan sia-siakan bakat hebat teman kecil Ye. Berani bilang kita lemah. Kalau kamu punya kemampuan, kita adu kekuatan, kan? Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Ayo kita bertarung, dan siapapun yang menang akan membuat sahabat kecil Ye bergabung dengan sekte mereka. Ayolah, apa kau pikir aku takut padamu? Petik 2. Melihat sekelompok orang yang bertarung untuk Ye Feng sampai wajah mereka memerah. Liu Wenyuan dengan cepat menarik Ye Feng dan Su Jingxin lalu pergi. Jika dia tidak pergi sekarang, muridnya akan tergoda oleh mereka. Pada saat itu, dia tidak punya tempat untuk menangis. Orang bisa membayangkan bahwa setelah pertarungan hari ini, Ye Feng akan terkenal di dunia seni bela diri Tiongkok, dan bahkan di Jepang. Lebih jauh lagi, reputasinya mungkin lebih besar daripada tuannya. Ini mungkin bukan hal yang baik bagi seorang pemula yang baru berlatih bela diri kurang dari sebulan. Di masa depan, akan lebih baik jika Ye Feng tidak menunjukkan wajahnya di dunia seni bela diri. Guru, saya lapar. Ye Feng mengikuti Liu Wenyuan keluar dari arena dan menyentuh perutnya yang kosong. Pertarungan besar tadi telah menguras habis kekuatan fisiknya. Dia sangat butuh mengisi kembali tenaganya. Saya tahu restoran pribadi yang sangat bagus, mau coba. Sebelum Liu Wenyuan sempat menjawab, Su Jingxin, yang berdiri di sampingnya, berbicara dengan tergesa-gesa. Liu Wenyuan memutar matanya. Aku masih ada urusan. Kalian berdua saja. Saat ini, banyak sekali sekte yang ingin mengincar muridnya. Baik dari segi ketenaran maupun sumber daya, ia tak dapat bersaing dengan sekte-sekte ternama itu. Sekarang, dia hanya bisa menggunakan perangkap madu. Dia berharap muridnya yang berharga ini tidak akan meninggalkannya karena Nona Su. Tuannya benar-benar menyebalkan karena telah melakukan sebanyak ini. Untuk mencegah muridnya melompat dari kapal, dia sebenarnya telah menggunakan metode seperti itu. Sungguh menyedihkan. Ye Feng dan Liu Wenyuan saling mengucapkan selamat tinggal. Su Jingxin mengantar mereka ke restoran pribadi yang telah disebutkannya. Sepanjang jalan, Su Jingxin terus mencuri pandang padanya. Pada akhirnya, Ye Feng tak kuasa menahannya lagi. Ia bertanya, kenapa kau terus menatapku? Apa ada bunga di wajahku? Su Jingxin sedikit tersipu. Aku sungguh tidak percaya. Kau baru berlatih bela diri kurang dari sebulan, dan kau benar-benar bisa mengalahkan Duan Jiangliu. Sungguh tidak bisa dipercaya. Namun, Ye Feng tertawa acuh tak acuh. Guruku sudah bilang aku jenius bela diri yang sulit ditemukan bahkan dalam 100 tahun. Bukankah mudah bagiku untuk menghadapi Duan Jiangliu? Sekalipun dia berkata demikian, dia tahu betul betapa berbahayanya pertempuran itu. Dalam hal kekuatan sejati, dia jelas tidak bisa mengalahkan Duan Jiangliu. Bagaimanapun, dia adalah ahli karate dari Jepang. Dan dia punya banyak pengalaman tempur. Sebelumnya, ia telah menyapu 18 provinsi di Tiongkok dan lebih dari 50 pusat kekuatan generasi muda. Jika dia harus berhadapan langsung dengan pihak lain, dia mungkin tidak akan mampu bertahan hingga 10 gerakan. Dia mampu menang kali ini karena dia memiliki pengetahuan yang luas. Dia menggunakan beberapa pengetahuan tentang militer, psikologi, dan geografi. Dia pertama-tama memancing kemarahan lawan, lalu menggunakan medan untuk memprediksi gerakan lawan. Pada akhirnya, dengan sedikit keberuntungan, dia menang karena keberuntungan. Siapakah yang menyangka pertarungan antar dunia pencaksilat akan berujung pada kemenangan ilmu budaya? Ketika Duan Jiangliu memikirkan hal ini, dia mungkin akan sangat tertekan hingga muntah darah. Dia telah berlatih karate sepanjang hidupnya, tetapi pada akhirnya, dia dikalahkan oleh kurangnya budayanya. Tapi tidak peduli seberapa tertekan atau kesalnya dia. Dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada Ye Feng lagi. Karena salah satu kakinya sudah lumpuh oleh Ye Feng. Bagi seorang seniman bela diri, kehilangan kaki bagaikan kehilangan nyawa. Dia praktis lumpuh. Namun, dia tidak bisa menyalahkan siapapun untuk ini. Itu hanya bisa dianggap sebagai pembalasan. Tepat saat mobil Su Jingxin hendak mencapai dapur pribadi,
Tiba-tiba, pemberitahuan sistem terdengar di telinga Ye Feng. Navigasi harta karun baru ditemukan, silakan lurus sejauh 50 meter di sepanjang jalan saat ini dan belok kanan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.